Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Habib dengan NIM 12250114306 dari kelas D angkatan 22 jurusan Teknik Informatika UIN Suskarya. Di video kali ini, saya akan membawakan materi tentang penyajian data pada karya ilmiah. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Selanjutnya, pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu, sehingga mempunyai arti bagi penerima atau penggunanya. Jenis-jenis data. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan data dapat dilakukan analisis. Jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau perorangan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, pengambilan data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar, atau riset. Jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data-data yang mendasarkan pada skala pengelompokan fakta atau peristiwa yang telah ditetapkan bersifat diskrit dan saling pisah. Variabel data nominal pada penelitian sosial contohnya seperti jenis kelamin, tempat lahir, agama, dan sebagainya. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data-data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan atribut tertentu sesuai dengan jenjang, bisa berupa dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Data ordinal seringkali banyak ditemukan pada penelitian sosial dan pendidikan berkaitan dengan persepsi, motivasi, sikap, dan pengukuran. Yang ketiga, data interval. Data interval merupakan data-data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan hasil pengukuran, dan dalam pengukuran tersebut memiliki satuan ukuran yang sama. Contohnya adalah pada pengukuran temperatur. Yang keempat, data rasio. Data rasio adalah data-data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan hasil skala pengukuran dan mempunyai nilai nol mutlak. Selain itu, data rasio mempunyai jarak atau ukuran yang sama. Dari selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik atau diagram, atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan, maupun pencilan dalam data. Tujuannya agar lebih mudah dipahami oleh pengguna atau pembaca data. Cara penyajian data dan informasi. Yang pertama, dalam bentuk narasi. Yang kedua, dalam bentuk tabel. Yang ketiga, dalam bentuk diagram. Dalam bentuk narasi. Narasi adalah jenis penyajian data dari hasil penelitian dalam bentuk teks atau kalimat. Contohnya, penyebaran virus COVID-19 di daerah perkotaan yang ramai lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pedesaan yang masih jarang penduduk. Dalam bentuk tabel. Tabel adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori, seperti contoh yang di samping ini. Diagram. Diagram merupakan jenis penyajian data berupa gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data yang biasanya terdiri dari angka atau simbol-simbol yang dibuat berdasarkan data dari suatu tabel yang telah dibuat. Diagram terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, diagram garis, seperti contoh yang di samping ini. Yang kedua, diagram batang.
Yang ketiga, diagram lingkaran. Aturan dalam penyajian data. Yang pertama, informasi yang diberikan lengkap dan rinci. Yang kedua, disusun secara sistematis. Dan yang ketiga, mudah dimengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.